Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah merupakan hal yang lumrah apabila seorang pesohor menampakkan kebaikannya di depan publik, baik itu berupa sodaqoh, berderma, kemudian memperlihatkan kepeduliannya kepada lingkungan, termasuk pula di dalamnya ibadah-ibadah yang bersifat individual seperti sholat dan saum misalkan. Ini merupakan sebuah kewajaran. Kalau kita mau husnuzon, maka kita mengatakan hal itu diperlihatkan agar orang-orang yang mengikutinya bisa meniru apa yang dilaksanakan pemimpinnya. Itu apabila kita husnuzon. Apabila kita suudzon, maka macam-macam. Bisa jadi untuk menaikkan elektabilitas, hanya untuk pencitraan dan lain sebagainya. Nah, saya kira seorang mukmin itu harus husnuzon, apalagi kepada pemimpinnya. Karena pemimpin itu memang ada taklifnya, ada perintahnya untuk menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, sehingga apabila ada seorang pemimpin kemudian dia itu menampakkan sholatnya, menampakkan saumnya bahkan, atau menampakkan kedermawanannya, itu tidak usah dicela begitu, tidak perlu dicela sama sekali apabila itu berhenti di dalam menampakkan, karena memang ada tolabnya. Nah, beda halnya kalau misalkan orang-orang yang biasa-biasa saja, itu seperti saya misalkan tidak memiliki kepentingan apa-apa, terus sholat saya ini sama saya di video, terus sholat saya sama saya di upload begitu. Itu nggak ada kerjaan sama sekali. Itu sudah berbeda. Nah, pada video yang lalu kita sudah melihat bagaimana sholatnya Pak Jokowi, yang mana dalam pandangan saya itu sholatnya sudah tidak sah begitu di dalam madhab apapun, ya, kecuali kalau misalkan ada yang mau mengeluarkan madhab yang tidak populer begitu. Kalaupun ada ya silahkan dikeluarkan. Cuman secara fikih sholatnya itu tidak sah dilihat dari madhab manapun. Akhirnya harus ditanyakan, ini yang mengajarkan Pak Jokowi sholat ini siapa? Nah, keadaan tidak sahnya itu dari apa? Dari tidak membaca begitu ya. Tidak membaca bacaan di dalam sholatnya. Karena terlihat secara zahir bibirnya itu tidak bergerak. Nah, kemudian bagaimana sholatnya media darling saat ini, Kang Deddy Mulyadi ya. Ini subhanallah ya, ada lewat di dalam beranda saya itu Kang Deddy sedang mengimami sholat, tetapi bukan sebagai makmum atau bukan munfarid, tapi sebagai imam. Dan sayangnya itu bukan video, tetapi hanya foto. Jadi kalau misalkan dari foto, ya kita tidak bisa mengomentari apa-apa dari segi ilmu fikih begitu ya. Yang mau gimana, orang cuman berdiri di depan, kemudian di belakangnya ada orang-orang sedang sholat. Ya sudah, berhenti di situ. Dan saya penasaran ya, ini jeleknya nih, kepo saya itu. Saya penasaran, saya cari sholatnya Kang Deddy Mulyadi, dan surprisingly saya tidak menemukan satupun video beliau sholat. Ini surprise dalam pengertian bagus begitu, baik. Kenapa surprise dalam pengertian baik? Karena memang seharusnya ini ada di dalam wilayah privat, meskipun seorang pemimpin itu dia boleh menampakkannya, tetapi Kang Deddy Mulyadi sama sekali tidak mengambil resiko itu ya, karena memang itu beresiko di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat ditampakkan kepada orang, itu susah sekali membedakan antara ingin diikuti dengan ria. Itu susah sekali membedakannya. Dan mungkin Kang Deddy Mulyadi ini tahu hal itu sehingga dia tidak mengambil resiko itu. Nah, kemudian karena mungkin di beranda saya ini sudah mulai banyak berita tentang Kang Deddy Mulyadi, suatu waktu lewatlah keadaan beliau ini sedang menjalankan umroh. Dan di dalam menjalankan umrohnya itu, kebetulan di antara salah satu yang di-shootnya itu sholatnya.
Nah, jadi kan kebetulan nih. Jadi nyari ya silahkan dicari sendiri begitu ya kalau mau mencari Kang Deddy Mulyadi sholat itu. Saya mah nggak ketemu. Yang ketemunya ini umrohnya ini. Dan kebetulan di dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit ada sholatnya di situ Kang Deddy. Dan bagaimana sholatnya? Nah, ayo kita lihat dulu ya. Kita simak dulu nih. Bagaimana sholatnya? Nah, ini sedang umroh. Ini dokumentasi umrohnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sini. Ini sedang dalam keadaan berdiri mau ruku. Videonya di slow mo ya. Jadi kalau tidak terlihat natural memang slow motion ini. Ini mau ruku, rukunya baik dan lihat bibirnya bergerak. Nah, ini langsung ke tahiyat. Tahiyat bibirnya pun bergerak. Ya, meskipun memang terlihatnya lambat karena memang videonya slow motion begitu. Itu bisa dilihat sendiri. Nah, ini cukup ya. Karena permasalahannya di situ. Jadi tidak banyak yang bisa kita lihat dari sholatnya beliau ini. Cuman dari keadaan mau ruku, kemudian setelah itu dalam keadaan tahiyat akhir. Ini mungkin tahiyat akhir karena agak miring begitu ya. Nah, ini menarik karena bibirnya beliau bergerak. Itu kontras sekali berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi di dalam videonya kemarin. Itu tidak ada gerak bibirnya sama sekali. Nah, jadi dari sini ya, karena kita kan melihat zahir saja, dari sini Kang Deddy itu tahu rukun sholat. Karena ini jangankan di wilayah para pejabat, orang-orang muslim pun ini banyak yang tidak tahu bahwa yang namanya rukun qouli itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, ini bukan orang lain ya. Ini pengalaman saya pribadi begitu. Dan orang-orang di lingkungan saya pun mayoritas tidak tahu hal itu. Jadi dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi itu sudah bagus sholatnya dan tidak bisa dicela apa yang mau dicela dari sholatnya beliau begitu. Ya, kita lihat dari mau ruku, kemudian rukunya bagus, di dalam ruku jelas sekali terlihat bibirnya bergerak, padahal itu sunnah kan. Nah, di dalam tahiyat akhir itu terlihat sekali bibirnya bergerak. Jadi tidak ada komplain terhadap sholatnya Kang Deddy Mulyadi. Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan kalau mau melihat kalau Kang Deddy ini, kita bisa agak tahu nih siapa yang menjadi gurunya ya. Yang menjadi gurunya Kang Deddy itu siapa kita bisa tahu karena ya memang kebetulan beliau itu suka bareng dengan orang Garut, dengan Kiai Jujun ya, Kiai Jujun Junaidi. Nah, beliau itu sosok luar biasa. Saya waktu kecil itu senang sekali dengerin ceramahnya beliau begitu ya. Ya memang kalau orang terkenal kan tidak lepas dari kontroversi dan bukan pada tempat saya membicarakan hal itu begitu. Cuman Kiai Jujun ini saya ngefans dari kecil begitu. Nah, dan kebetulan saya juga pernah talqin di pesantrennya Kiai Jujun dulu, talqin Suryalaya ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, kemudian ada statement menarik dari Kiai Jujun mengenai Kang Deddy Mulyadi. Karena kan memang kita lihat ya, salah satu yang kontroversi dari Kang Deddy Mulyadi ini, beliau itu sangat menggemari kebudayaan Sunda. Nah, sehingga untuk orang-orang yang alergi budaya ini banyak yang salah artikan begitu, musyriklah dan lain sebagainya. Yang mana sudah saya bahas di dalam video saya. Itu ada masalah sedikit apabila Kang Deddy tahu itu bermasalah begitu. Nah, jadi harus ada penekanan memang. Cuman secara global tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah perbuatan musyrik yang mana Kang Deddy itu sudah musyrik, nggak bisa. Karena musyrik itu dia aslinya i'tiqad. Nah, i'tiqad itu dia bisa ditampakkan, bisa tidak ditampakkan. Nah, dari apa yang nampak memang kita bisa istidlal kepada apa yang disembunyikan. Tetapi dari apa yang nampak dari perbuatannya Kang Deddy Mulyadi ini itu belum cukup untuk mengatakan bahwa beliau itu keluar dari agama begitu. Nggak bisa. Nah, ini kita akan mendengar bagaimana bahasanya ya kalau di kita itu persaksian lah. Ada bahasanya itu apa? Testimoninya Kiai Jujun pada suatu panggung, pada suatu acara, dan saya lihat ini acaranya sangat kekeluargaan sekali. Kita lihat ya. Ini cuman bahasanya dalam bahasa Sunda. Nanti di tengah-tengah mungkin akan kita jelaskan kalau
yang tidak mengerti bahasa Sunda begitu, atau di akhir. Kita lihat dulu. Dedi tidak kumaha cek batur ngabuli ka uing wah balat Dedi Mulyadi. Oh zaman Kang Dedi ditude nyeunaan patung di Purwakarta. Oh aing pan dibuli teh ajengan milu kamu serikan. Udah rupa-rupa we ka aing. Aing mah teu bergeming paduli teuing dan nyaho Dedi Mulyadi sapopoe uing. Nu ningali salat Dedi Mulyadi uing, nu nyaho puasa Dedi Mulyadi uing. Batur mah ngancenna. Uing nggak apa-apa nempok lamun Dedi tara salat ditinggalkeun ku aing. Mun Dedi tara puasa sunat ditinggalkeun ku aing. Lamun Dedi kawena tapa brata kieu we menekung di guha ku aing ditinggalkeun. Percaya ka dukun, kepercayaan ka dukun. Rek jadi bupati dicoba ku aing lah urang di Manian heula. Diajak ke bobogan nyoba haji ku aing mah. Ayo urang Manian heula sing di Galunggung. Dicobaan nyoba ku jawabna. Si galin HMI wae kauing teh kitu. Monya HMI percaya kanu kitu, aing mah teu percaya kana kali nu katu kitu patut. Kitu Dedi Mulyadi teh kudu nyarita mah mun batur Dedi penyembah berhala Dedi teh nyaho sia teh. Sing deukeut atuh nyaho. Salat syariat biasa 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Puasa sunat Senin Kamis di mimiti SMP pikaina teu eureun-eureun. Jujun-jujun di Matara Senin Kemis. Udahlah ya itu. Jadi persaksian dari Kiai Jujun mau gimana ya? Dan persaksian itu kan selaras dengan sedikit bukti yang kita ambil tadi. Ya bukti sedikit itu adalah bukti daripada kita menghukumi tanpa bukti begitu. Jadi Kang Dedi Mulyadi ini ya sholatnya ya normal begitu kata Kiai Jujun itu ya, kemudian malah suka saum Senin Kemis dari SMP nggak putus-putus kan, itu luar biasa kata Kiai Jujun. Saya aja nggak begitu ya, kata saya tambahin saya juga nggak begitu. Memang subhanallah ya, kalau orang udah masuk ke dalam ilmu itu karena suka mutolaah itu saum sunnah itu agak sulit memang. Dan beberapa ulama dulu ada terkenal ya, beberapa ulama itu malah tidak melaksanakan saum sunnah sama sekali ya karena memang senangnya di mutolaah. Nah ala kulli halin kita itu bisa melihat bahwa Kang Dedi Mulyadi ini beliau normal ya, tapa barataya enggak begitu, percaya sama dukun enggak, malah pernah diprank kan untuk ikut siapa Kiai Jujun itu. Kemudian ya tidak nyembah patung begitu, itu jelas tadi sudah dilaksanakan dan itu adalah persaksian dari orang dekat yang saya tidak mau menilai keadilan seseorang begitu ya, karena susah mencari orang adil zaman sekarang itu dilihat dari segi patokan keadilan yang sangat sulit. Cuman secara umum persaksian ini bisa diterima. Nah jadi ala kulli halin ya, sekali lagi yang mau saya katakan, saya ini tidak ada kebencian kepada siapapun. Orang yang saya benci itu cuma 2, 1 Imad, 2 Guru Gembul. Cuman 2 itu ya, karena dilihat itu mereka itu bukan hanya punya pemikiran yang salah, tetapi mengkonfrontasi orang atau memamerkan kesalahan mereka begitu ya. Kalau misalkan mereka taubat dari kesalahannya ya saya udah berhenti kebencian saya itu. Jadi kepada siapa sih yang nggak mau punya pemimpin yang bagus begitu. Dan dalam hal ini yang suka menjadi fitnah untuk Kang Dedi Mulyadi itu kan di dalam masalah agamanya, dan itu sangat bermasalah, itu sangat besar sekali dosanya apabila kita itu menuduh orang yang beriman telah melakukan kemusyrikan ya, kayak si Wahabi begitu. Kecuali kalau misalkan di dalam perkara-perkara yang qot'i, itu kalau sudah qot'i ya sudah qot'i, itu pun bukan urusan kita, nanti urusannya urusan mufti. Makanya saya selalu mengatakan kalau misalkan Wahabi itu jika begini dan begitu maka dia kafir, pasti memakai syarat ya. Berarti kalau syaratnya itu tidak terpenuhi berarti masyruutnya tidak ada begitu, karena apabila fuqidah syartu maka fuqidal masyrut. Nah jadi ala kulli halin mudah-mudahan sedikit banyaknya video ini bisa berkontribusi untuk meredakan sebagian permasalahan, yaitu permasalahan mengenai keadaan beragamanya Kang Dedi Mulyadi ini begitu. Karena secara sholat itu sudah lebih bagus daripada Pak Jokowi, jauh sekali ya. Karena kalau sah sama tidak sah itu urusannya bukan bagus dan lebih bagus, yang satu ada sholatnya, yang satu tidak ada sholatnya. Kalau urusan sah dan tidak sah, nah itu sudah itu. Kemudian saum sunnahnya juga ada, Kiai Jujun juga sudah memberikan testimoni, ya kita mau apa lagi begitu.
Nah kemudian kalau misalkan nanti ada yang berkomentar seperti komentar yang kemarin, sholat itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Nih sholat itu urusan kita pada segi zahirnya, pada segi sah atau tidaknya. Ya, dan kita ini memang punya kewajiban untuk membenarkan yang salah, apalagi itu dalam perkara yang qat'i. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin itu sholatnya sudah salah, mudah-mudahan dibenarkan gitu, dibetulkan. Ya salah siapa ngupload sholat ke YouTube begitu, itu kan yang nguploadnya orang lain. Ya makanya salah siapa yang orang lain ini mengupload sholatnya Pak Jokowi. Ya jangan sampai seperti itu, kalau tidak mau dikomentari. Nah mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.